Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian jam doa Rabu sore. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari kita masuki saat ini. Yesaya 30 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian nomor 247. Percaya pada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Nomor 247 misalnya. Thank you.
Kami bersyukur ya Bapa bahwa pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama dalam jam doa Rabu sore. Kiranya Tuhan akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat. Dialah yang akan menjadi pergumulan kami. Tuhan memberkati sehingga setiap pergumulan dapat teratasi karena ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jam doa pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Pada sore hari ini, walaupun cuaca hujan turun hujan, tapi tidak menghalangi kita untuk datang di tempat ini dengan penuh sukacita untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cada, mari kita memuji dan memuliakan kembali lagu pujian nomor 282, Betapa Indah Jam Doa. Betapa
kami datang bersama-sama, kami dikuatkan, diteguhkan, karena firman Tuhan menentukan iman percaya kami. Bahkan doa-doa yang kami naikkan juga menguatkan kami. Itulah kekuatan doa bersama, doa berjejaring. Betapa indahnya dalam doa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami supaya kebenaran firman yang kami dengar, kami pulang dengan membawa berkat-Mu. Bicara Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Malam ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan 32. Saya tidak membacakan semuanya, tapi Bapak Ibu silakan menandai di Alkitab atau di handphone yang saudara Bapak Ibu bawa, dan kita akan meneliti bersama-sama persoalan-persoalan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita pada masa kini. Rupanya sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada awal mula-mula. Kita tahu bahwa mereka keluar dari Mesir bukan hal yang gampang. Mereka bukan saja membawa kesenangan, tapi membawa beban. Karena dalam masa perjalanan mereka selalu hidup dalam persungutan. Itulah sebabnya yang mau kita renungkan sore ini, Tuhan punya cara untuk menolong. Kenapa kita tidak mengerti cara kerja Tuhan yang mau menolong kita? Kenapa kita tidak pernah memahami cara kerjanya? Bukan saja bagi bangsa Israel, tapi bagi kita pada masa kini. Kita akan menghadapi hal-hal yang sama. Persoalan datang sini berganti, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, persoalan itu justru akan membuat kita semakin dewasa. Kita next level. Kita lebih lagi dari hari-hari kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Jadi mari kita perhatikan secara cepat pelajaran-pelajaran atau bagian-bagian dalam teks kita ini. Saya mulai dengan ayat 4, kita Bilangan pasal 11. Saudara perhatikan ada kata yang menarik di situ, yaitu orang-orang bajingan. Memang kita vulgar banget ngomong orang bajingan. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang di luar bangsa Israel, yang pada waktu itu keluar bersama-sama dengan mereka, punya umat Israel. Bagi saya mungkin mereka ini mumpung bebas, lalu mereka nurut. Kami mau keluar juga, kami mau bebas juga. Dan mereka bukan bangsa Israel. Nah, mereka inilah yang mempengaruhi umat Israel, sehingga dalam perjalanannya seringkali kita baca, kita perhatikan, bangsa ini selalu bersungut-sungut, berbantah-bantah, baik soal air lah, haus, soal makan, soal segala hal. Kalau kita perhatikan ayat 4 sampai 6, saudara bisa melihat ini mentalitas seorang budak. Jangan heran dengan mereka baru keluar dari Mesir, jadi karakteristik budak itu masih melekat. Sekalipun mereka berjalan 40 tahun dalam masa pengembaraan, mentalitas budak itu masih menempel dalam kehidupan mereka. Jadi sudah wajar setiap saat Musa menghadapi problema persungutan. Dan persungutan yang paling hebat besar dalam masa akhir ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan adalah mereka ingin makan daging. Sudah wajar bahwa ayat 5 dikatakan mereka itu punya memori. Saya teringat, kita teringat pada ikan, ya, kepada ikan yang tidak makan dibayar, makan gratis. Kalau gratis itu ingat. Bawang prei semangka, timun, bawang prei, bawang merah, bawang putih, itu disebutin semua. Betapa
mendetailnya mereka ingat hal-hal kecil gitu. Perut yang dipikirkan. Nah, semua itu karena ada desakan para bajingan tadi. Mereka punya keinginan seperti hidup mau bebas, hidup mau senang, sehingga mereka buat satu perbandingan. Lebih enak rasanya jadi budak, bisa makan gratis, misal kelihatan gemuk, daripada jadi orang bebas tapi kurus. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering. Memangnya selama 60 tahun mereka nggak makan? Pasti ada makanan. Yang mereka makan adalah mana. Mana itu adalah makanan pokok selama 40 tahun dalam masa pengembaraan. Jadi sudah wajar secara manusiawi mereka itu sangat bosan. Ada istilah mie terus ya. Makan mie terus satu hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bisa sakit. Mana tidak ada rasa apa-apanya. Saudara bisa perhatikan ayat 7 sampai 9 itu konteks mananya. Dan pada waktu itu mereka masuk di perbatasan. Kalau saudara lihat di peta itu Kades Barnea, sudah masuk dataran Yeriko, baru mereka makan terakhir perjamuan di dataran Yeriko itu, mereka berkemah di Gilgal. Kalau perhatikan di Keluaran pasal 16, disitulah mereka makan mana yang terakhir. Esoknya mana tidak turun lagi. Jadi saudara bisa bayangkan, mungkin 39 tahun, kurang sedikit mau 40 tahun, mereka bertahan makan mana, tapi di ujung-ujung masa pengembaraan mereka bersungut mau minta makan daging. Wah, enak banget nih. Roti tawar tidak berarti, roti tidak rasa apa-apa, rasa ya hambar. Sekarang kami makan daging dong. Nah, ini desakan ini yang membuat mereka memiliki mentalitas seorang budak. Dan bagi Musa seorang diri, dia merasa itu beban yang terlalu berat. Musa merasa bahwa inilah tanggung jawab saya. Apakah saya harus memenuhi kebutuhan kalian semua? Kalau saudara perhatikan di ayat 11 sampai ayat yang ke-14, Musa betul-betul berdialog dengan Tuhan. Musa malah mempertanyakan, siapakah aku ini? Sehingga apakah aku yang melahirkan, aku yang harus menggendong mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian? Tuhan, aku ini seorang diri, kata Musa. Di ayat 14. Kadang-kadang saudara yang mengundang pemimpin besar, kalau konteks sekarang mungkin hamba Tuhan, para pendeta juga bisa sama seperti Musa, mengeluh seorang diri, mengeluh karena bekerja sendiri. Kenapa? Kadang-kadang karena kita melihat masalah itu dari cara pandang kita, dari perspektif manusia, bukan melihat masalah dari cara pandangnya Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa kita ragu itu akan penyertaan Tuhan? Kenapa orang gagal? Karena mereka tidak menyadari tinggal selangkah lagi mereka berhasil. Mentalitas budak itu membuat mereka di akhir perbatasan masuk dari Yeriko, tinggal masuk di Yeriko dan masuk tanah Kanaan, mereka berdebat dengan Musa, berbantah-bantah, dan akhirnya mereka bersungut-sungut, menangis di kemah, di depan kemah masing-masing. Dan ketika Musa mendengar itu, kalau saudara, maaf saya buka ini ya. Kalau saudara perhatikan ayat 10, Musa mendengar bangsa itu menangis. Dia merasa bahwa ini sangat gak bagus, akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Lalu saudara, disitulah Musa terjadi persungutan yang dahsyat. Jadi kita mau belajar, kenapa kita tidak bisa mendengar atau peka mendengar atau suara Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja. Yang pertama karena mentalitas kita mentalitas budak.
mentalitas kita sebagai orang yang kalau modern sekarang, orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang tidak berhasil. Inilah saya, memang saya begitulah keadaannya, tidak bisa rubah lagi. Lalu yang kedua, kita merasa bahwa kita seorang diri, padahal kita lupa ada selalu Tuhan yang menyertai kita. Kita memandang masalah terlalu besar sampai kita lupa bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kita. Kemarin seorang berjalan ditemani Tuhan di tepi pantai, berjalan sejauh mungkin, dan dia melihat enak banget Tuhan mendampingi saya. Ada 2 telapak kaki yang berjalan. Saking jauhnya mereka berjalan, dan dia melihat kok tinggal 1. Lalu dia berkata, Tuhan, katanya Engkau menjaga aku, Engkau berserta aku. Tadinya ada 2 pasang, kenapa tinggal 1? Tuhan bilang, yang kamu lihat itu adalah kakiku. Ilustrasi ya, dan Tuhan bilang langsung begitu. Lalu kamu di mana? Aku menggendong kamu. Aku menggendong kamu karena kamu tidak mampu berjalan. Dan firman Tuhan benar berkata dari Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saya mau membayangkan 39 tahun, 40 tahun kurang sedikit lagi, mungkin kurang beberapa hari atau beberapa bulan lagi, mereka memasuki tanah perjanjian itu. Mereka lupa sepanjang perjalanan pengembaraan itu selalu ada mujizat-mujizat terjadi. Memulai dengan menyeberangi laut Tiberau atau Laut Merah. Mereka bisa melewati berbagai tantangan haus, lapar, tapi hanya gara-gara masalah perut. Diprovokasi orang-orang bajingan yang sebenarnya bukan Ibrani asli atau orang Yahudi asli, dan mereka terprovokasi, mereka bersungguh-sungguh pada Musa. Sebagai manusia, Musa menyadari aku seorang diri, yang hadir bersamaku itu banyak sekali. Musa berkata ada 600.000 orang. 600.000. Dan itu kalau 1 orang bersungguh, bagaimana kalau banyak orang bersungguh? Alkitab berkata dalam Keluaran bahwa 600.000 orang yang berjalan kaki, belum termasuk yang naik unta, naik kuda, belum terhitung istri-istri mereka atau anak-anak mereka. Katakanlah 1.200.000 orang saja tanpa anak, atau 1.800.000 kalau seorang satu keluarga anak satu. Begitu banyaknya orang, separuh saja yang bersungguh. Ambil standar 600 orang bersungguh saja. Apa sebagai manusia, walaupun Alkitab berkata Musa itu orang yang paling lemah lembut hatinya, tapi dia juga bisa memiliki hati yang dongkol. Dia berkata, akukah ini yang melahirkan kalian? Dan apakah aku harus menanggung beban kalian semuanya itu? Lagi-lagi saudara, itu cara pandang Musa. Sehingga ayat ketiga, Musa kehilangan pegangan bahwa Tuhan selalu berserta dia. Dia lupa bahwa secara manusia Yosua ada mendampingi dia. Yosua boleh dikatakan itu abdinya, hambanya, pelayannya, asistennya, atau cukongnya yang suruh-suruh. Dia lupa, dan dia berkata, aku sih jenuh lagi, aku beban terlalu banyak. 600 orang, 600.000 orang. Hitung yang berjalan kaki saja. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu bukan seorang diri. Bawalah 70 orang tua-tua Israel yang biasa mengatur barisan, dan mereka punya pemimpin di kelompok keluarga, kaum keluarga masing-masing. Kuduskanlah semua umat, karena esok mereka akan makan daging. Nah, statement Tuhan ini senang. Ini mengembirakan hati bangsa Israel. Tuhan bilang, kamu akan makan daging, tapi kuduskanlah dirimu dan datang menghampiri aku. Jadi Musa membawa 70 orang tua yang sudah menguruskan diri, dan Tuhan bilang, sebagian dari roh yang aku berikan kepada kamu, aku akan kasih kepada mereka. Sehingga Tuhan datang berbicara dengan cara turun di kemah pertemuan itu, dan Tuhan bicara kepada Musa, dan 70 orang itu yang dihinggap roh dari Musa itu bisa mendengar. Di situ Tuhan bilang apa? Kamu bukan seorang diri lagi. Minimal sudah ada, selain Yosua itu ya wajib, tapi ada 70 orang yang mendampingi kamu untuk mengatasi persoalan-persoalan ini.
Tapi lebih dari itu Tuhan bilang begini. Saudara perhatikan, saya baca, ketika mau saya baca, saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Statement penting di pasal 11 ayatnya yang ke-18 bagian terakhir. Dikatakan Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan mendapatkannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat 20 berkata, tetapi genap sebulan lamanya. Jadi kalau hafal angkanya berapa ya? 1, 2, 3 itu talentanya, tambah 10, 20 dan 30. Tuhan bilang bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi 30 hari segenap sebulan namanya genapnya. Bangsa itu makan. Saudara jangan baca yang terakhir. Ini yang labelnya enak. Belum makanlah sekenyang-kenyangnya situ ya. Karena dikatakan sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Bulan November kemarin saya pergi ke Ambon dan kita terbang ke satu daerah yang namanya Kepulauan Kisar, Sewaru Kisar, itu bagian selatan dari Indonesia. Sehingga kecamatan yang namanya Pulau-Pulau Terselatan. Di sana kita makan daging 3 hari. Pagi, siang, sore, malam. Dagingnya yang sama. B2. Tahu ya? B2 ya? BPK ya? Ibu siapa itu? Pagi, siang, sore, malam. Hari pertama kita masih ketawa-ketawi. Wah, senang banget makan daging. Hari kedua, maksudnya pagi ya? Siang, sore, malam. Esok hari itu kok makan daging. Esok makan daging lagi. Saya benar berpikir, kok gak ada lain ya? Daging terus. Sampai hari ketiga, saya berkata buat istri, saya gak mau makan lagi. Sampai terasa lihat daging itu bosan. Memang dalam beberapa minggu kecap, apalagi Bu Ina, kecap bikin rica-rica, bikin tulis-tulis. Aku tanya ini apa? Daging. Ini B2 KB. Bayangkan hari ketiga saya nggak makan karena merasa bosan. Ini bayangkan 30 hari Tuhan bilang kamu makan situ sampai ini bukan ini saya buat frase sendiri. Kamu makan sekenyang-kenyang untuk 30 hari sampai keluar dari hidupmu dan sampai kamu muak. Kok kejam banget Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah berbantah-bantah menolak Tuhan yang Tuhan sudah hadir di tengah mereka. Itulah kenapa saya bisa mengerti kenapa semua orang yang keluar Israel itu tidak masuk dalam perjanjian. Karena ini perbatasan. Ya, mungkin katakanlah sebulan, 2 bulan lagi mereka akan masuk. Ini screening terakhir yang ngeyel-ngeyel sepanjang perjalanan masa pengembaraan, apalagi berbantah-bantah dengan Tuhan, itu makan terakhir. Dan kalau sudah perhatikan nanti bagian terakhir, mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan bilang akan kasih makan 30 orang, Musa sebagai pemimpin yang punya tanggung jawab berkata begini, Tuhan, ini kalau kita potong semua daging yang kita bawa, kambing domba, tidak akan cukup memberi makan 6.000 orang. Mungkin 1 bulan cukup. Kalau tidak ditemukan kata-kata saya ini dalam Alkitab, saya membuat proses sendiri. Kalau hanya kasih makan 6.000 orang hanya 1 hari, mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita ambil semua ikan di laut juga nggak cukup. Jadi logikanya Musa sebagai manusia, bagaimana mungkin 6.000 orang yang berjalan kaki plus istri dan anak-anak, belum lagi orang-orang Medina itu bisa makan daging selama 30 hari. Dari mana sumbernya itu? Ini yang kita melihat masalah dari kacamata kita atau perspektif manusia. Coba kalau kita lihat dari cara pandang Tuhan. Nah, bagian ketiga, harus pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang ya, kasih. Tuhan bilang kasih makan.
Tuhan sudah bilang, aku akan memberi kamu makan. Kenapa Musa ini besar itu bisa berdagang? Bagaimana mungkin? Bukankah Bapak Ibu kita seringkali begitu ya? Aduh, bagaimana mungkin Tuhan? Persoalan saya terlalu besar. Masalah bertubi-tubi, belum satu selesai, masalah yang lain datang. Belum lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Jadi rasanya aku gak bisa. Lalu kita menyerah. Jam 2 yang sepi, karena orang tidak mau datang lagi. Untuk mereka rasanya sudah lemas. Tapi kalau mereka tahu setiap saat mereka datang, Tuhan beri kekuatan. Datang Tuhan beri kekuatan. Mungkin Tuhan bisa pulihkan masalah kita. Dan saya menjamin minggu depan jam 2 kita tidak akan datang lagi, karena kita tidak ada masalah. Tapi kalau saudara ada masalah, Tuhan beri kekuatan. Saudara pulang, esok minggu depan balik lagi, saudara Tuhan beri kekuatan. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, mau datang mencari Tuhan, karena kita tahu Tuhan sumber kekuatan. Dalam persekutuan doa dengan Tuhan, kita temukan janji-janji Tuhan. Jadi bagian ketiga, klaim janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berkasih makan, Tuhan kasih makan. Saya mau lompat dari pasal bukan lompat tadi dari paragraf itu. Saudara perhatikan ayat yang 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, di bawahnya burung-burung puyuh. Jadi rupanya makan daging ini burung puyuh, bukan yang lain ya. Burung puyuh, di bawahnya burung-burung puyuh dari seberang sebelah laut. Saya mau garis bawahi, bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Jadi bukan manusia bukan karena alam terjadi. Kebetulan angin datang. Ini angin yang dikirimkan, yang dibuat oleh Tuhan asalnya. Dan dikatakan burung puyuh itu dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Kalau kita mendeskripsikan ayat ini pelan-pelan, saudara bisa terkagum-kagum dengan mujizat Tuhan. Bayangkan Tuhan kirimkan burung puyuh itu, ya, datang begitu kencangnya, dan dikatakan dia datang dihamburkan. Kalau kamu bahasa Indonesia itu membuat merata seperti orang menabur benih. Saking meratanya semua tanah terpenuhi oleh burung-burung puyuh itu, dan tingginya dikatakan bisa sampai 90 cm ya, dari permukaan tanah itu, permukaan bumi kalau dikatakan. Tuhan membuat tanah itu semua penuh dengan burung puyuh itu. Bukan saja di kemah tempat bangsa Israel, di sekeliling kemah. Bahkan kita berkata ditaburkan itu sampai 1 hari perjalanan. Jadi kalau kita berjalan kaki 1 hari, 1 hari itu pun masih terus tabur yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa ini. Saya bayangkan tinggi di 60 cm. Semua ini tanah itu penuh dengan bulu, dengan daging. Sampai Alkitab berkata, saudara perhatikan ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, dicapai kan? 1 hari, 2 hari, pagi, siang, sore, malam, dikatakan bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan. Ini bukan setiap keluarga ya, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 gomer. Kemudian mereka menyebarnya ke lebar-lebar seperti tempat perkemahan. Wow, ini boleh katakan ini luar biasa. 10 gomer itu kurang lebih, kalau 1 gomer itu kurang lebih nanti kalau dikonversi ke liter itu bisa 360 liter. Saya tanya di Google kalau ke kilogram, dia pakai rumus tapi jawabnya sama, 360 kilogram. Jadi kalau logika saja, 1 orang bisa kumpul 360 gram, itu pun sekurang-kurangnya, berarti bisa lebih. Betapa manusia bukan saja naik, bukan saja muak, bisa saja keluar hidup, tapi bisa mati berdiri karena makan daging.
Ini berkat atau kutuk? Cara Tuhan memproses orang-orang bajingan ini. Yang tadinya tidak pernah merasa puas, sudah diberi makan 40 tahun dengan mana yang datang dari surga, mana yang Tuhan beri, tapi masih tuntut. Mana lagi janjimu? Kenapa? Karena mereka berdiri jauh-jauh. Coba mereka datang mendekat, jangankan ngomong Tuhan saya makan daging, Tuhan juga tahu hati kita. Jangan berteriak, Tuhan masih batin saja, Tuhan sudah ngerti, Tuhan tahu anak kuping makan daging. Jadi jangan berteriak, mana daging lebih enak tinggal di Mesir, kau pun budak, kami gemuk, kamu bisa makan timun, kamu bisa makan bawang prei, bisa makan bawang merah dan bawang putih, bisa makan semangka. Enak kali jadi orang budak begini. Tapi ketika kami bebas, kami kelihatan kurus kering karena gak makan. Jadi mana itu apa? Memangnya isi perut, gajah perut supaya kenyang 40 tahun. Ini mentalitas budak dan mentalitas tidak menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai. Apalagi pemimpin tidak pegang dengan Tuhan. Makanya harus dicerikan ketika melihat laut Teberau, mereka sudah harus tercengang. Itu sangat tidak mungkin mereka lewati, tapi Tuhan buat mujizat. Masa kan hanya untuk makan daging Tuhan gak bisa buat? Makanya menurut saya Tuhan buat super mujizat terjadi sampai bangsa itu tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu apa yang terjadi? Menurut saya tadi ini finishing terakhir. Dalam perhatikan di ayat yang 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikumpulkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ini masa pemurnian, supaya yang masuk pada demikian hanya orang-orang yang hati bersih, yang selalu bersyukur pada Tuhan, dan itulah anak-anak generasi yang lahir dalam masa pengembaraan. Jadi hanya 2 orang yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb, karena mereka menganggap janji Tuhan. Musa sekalipun memiliki besar, hanya Tuhan izinkan dia melihat dari jauh Bukit Nebo, dan Tuhan bilang, kau hanya melihat tapi nggak masuk. Proses Tuhan kadang-kadang tidak enak. Kita kadang-kadang mengeluh seperti bangsa Israel, ya, apalagi bulan-bulan Juli, Desember, itu bulan-bulan pengeluhan. Anak masuk sekolah, kuliah, Natalan, kalau ada baju baru, atau hari-hari inilah, tidak usah Juli, Desember. Bukankah kita tidak melihat Tuhan memenuhi kebutuhan kita bulan demi bulan, hari demi hari, menit demi menit? Tidak harus urusan perut yang dipikirkan, tapi Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Kita sehat, apa artinya kita kekenyangan? Habis itu keceklik, kekenyangan lalu mati. Kenapa matinya? Ini nyangkut burung puyuh, kan lucu kali mati karena makan burung puyuh. Saya buka di Google, burung puyuh 4 ekor 5, itu 45.000. Coba bayangkan 360 kg, itu berapa duit yang harus dibutuhkan dalam zaman modern ini? Bukankah Tuhan pelihara kita hari demi hari? Kalau nggak ada burung puyuh, telurnya aja kan bisa dimakan. Artinya kita selalu mengucap syukur dengan apa yang ada. Makan manapun, artinya makan bubur dan garam, ya sudah. Yang penting bisa disitu bersyukur bisa makan. Ada yang nggak makan. Jangan mentalitas budak, karena saya orang berdosa, saya orang yang salah, saya orang gagal. Lalu akhirnya kita tidak datang mencari Tuhan, karena kita melihat masalah yang perspektif kita, kacamata kita, bahwa masalah kita terlalu besar. Padahal kita lupa Tuhan itu lebih besar dari kita. Amin. Tuhan itu jauh lebih besar, karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jangan sampai Tuhan bikin cara yang spektakuler seperti bangsa ini, sampai kita tercengang dan mereka akan mati. Bagian terakhir, ini bukan bagian terakhir, tapi saya mau tutup firman Tuhan ini dengan mengajak Bapak Ibu lihat sekali lagi ayat 23. Bukan masalah Tuhan menjawab Musa.
Saya baca ayat 3 ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Jadi ketika Musa bertanya dari mana sumbernya, Tuhan bilang masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Yang mau saya soroti bagian terakhir ini, Tuhan bilang ini, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi bagian terakhir, setelah ribuan burung-burung yang datang, mungkin jutaan, kalau satu orang 360 kali 360 kali 600 ribu orang saja, itu berapa itu? Jutaan ekor. Tuhan bilang, apakah kamu akan melihat atau tidak? Mungkin Musa, kalau saya jadi Musa, saya akan malu dan saya akan lari bersembunyi dan berkata, Tuhan, saya malu. Saya sebagai pemimpin besar, saya tidak bisa memiliki iman yang besar. Saya gagal. Apa juga itu salahnya dia, sehingga Tuhan bilang, kamu hanya lihat saja. Itu masalahnya bertumbuh-tumbuh, mulai dari dia tunjuk, dipukul, dicarakan. Tapi saya melihat kadang-kadang kita harus bukan tumbuh melihat luar percaya, tapi kita harus punya keyakinan. Walaupun kita tidak melihat, kita akan percaya. Satu ayat saya bacakan bagian terakhir. Dalam 1 Korintus 2 pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan melihat kemustahilan. Tuhan akan penuhi itu dengan cara Tuhan, asalkan kita percaya. Mujizat itu pasti terjadi. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, ajar kami di masa modern ini supaya kami bisa melihat cara Tuhan bekerja. Mungkin tidak harus sama dengan cara Tuhan memproses bangsa Israel, tapi cara Tuhan memproses setiap kami di masa kini dengan cara-Mu yang beda-beda. Karena jalan-Mu dan rancangan-Mu itu beda dengan jalan dan rancangan kami. Jadi biarlah kami berdiam diri dan kami menantikan lawatan jemaat Tuhan supaya kami melihat bahwa Tuhan punya cara untuk menolong yang membuat kami terkagum-kagum. Terima kasih, berkati semua kami yang dengar firman ini, supaya ketika kami serahkan beban doa kami percaya Tuhan akan sanggup dan Tuhan punya cara untuk menolong kami. Haleluya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berdoa. Diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara ingin melihat cara Tuhan, itulah mental sebagai pemenang, bukan mental sebagai budak. Memiliki mental sebagai pemenang. Kalau saat ini kita berdoa, kita berharap gereja dibangun dan kita memiliki visi misi untuk pertumbuhan perkembangan gereja kita. Milikilah mental pemenang bahwa kita bisa melakukannya. Amin. Ya, saya ingat ketika pada tadi bilang tentang burung puyuh. Ketika kami di tempat pelayanan kami pun, aku dulu seringkali untuk membaur dengan tetangga, membaur dengan lingkungan. Kami malam-malam, Pak, ada di rumah? Ya, ada. Ayo, golek manuk. Cari burung puyuh, tangkap burung puyuh malam-malam itu. Nangkapnya bukan di kuburan gitu. Saya nggak berani, saya cuma ikut-ikutan saja mereka yang nangkap. Dapat 20
ekor saja sudah senang. Nah ini tadi berapa ekor Pak? Luar biasa ya. Lebih banyak lagi. Ini kalau dia terkasih dalam Tuhan, Tuhan pun ingin memberkati saudara-saudara lebih banyak lagi. Namun salurkan berkat yang Tuhan percayakan kepada diri kita, supaya kita akan lebih diberkati lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa. Sudah menerima pokok doanya semuanya? Ada yang belum? Ada yang belum? Iya. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tolong doakan selain pokok doa yang saudara pegang. Tolong doakan untuk yang ada di Mirin, Pak Wahyudi sedang sakit. Pak Wahyudi sedang sakit, dan ternyata jemaat di sana juga banyak yang sakit seperti itu. Karena dia katanya mungkin karena tertular ketika berdoa untuk jemaat seperti itu. Tolong doakan pekerjaan Tuhan yang ada di Mirin ini, khususnya Pak Wahyudi, supaya Tuhan berkati dan berikan pemulihan. Saya sudah bilang, Pak sudah swab begitu ya. Ya kami hanya jaga-jaga saja, tapi belum sempat dijawab apa saya sudah. Tidak mau. Oh tidak mau. Oh tidak mau dijawab. Ya kita doakan saja supaya semuanya diberkati Tuhan dan pekerjaan Tuhan nyata atas yang ada di Mirin. Doakan terus. Hari ini kita berdoa juga khususnya untuk Pak Hari Sutrisno. Pak Hari Sutrisno secara tubuh kelihatan itu tidak bermasalah, tetapi maaf untuk pembuangan dan itu terus ada darah seperti itu. Jadi ketika pembuangan itu hitam-hitam seperti itu. Nah itu, dan untuk makan harus diselam pakai selang itu. Nah ini tolong doakan supaya Tuhan campur tangan. Juga Pak Marto ya, Pak Marto, puji Tuhan hari ini ada perkembangan yang baik. Jangan sampai ya, ada perkembangan yang baik karena sudah bisa merespon kembali. Meskipun ketika ditanya hanya sepatah dua patah kata begitu, tapi tidak baik. Lalu kita berdoa juga untuk Ibu Ratno. Kita tetap doakan dalam proses kesembuhannya, Tuhan punya cara dalam sesuatunya. Dan itu doakan juga untuk Pak Anwar. Doakan juga untuk ini gereja kita dalam proses pembangunan, dalam proses untuk izinnya, dalam proses dalam segala sesuatunya misi ke depan kita. Tuhan punya cara dalam segala sesuatunya. Kasih Tuhan kami berkati. Itu saja yang menjadi pokok doa kita. Kita doakan bersama-sama dan kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan. Tahu Tuhan punya cara ya. Punya cara
yang mungkin untuk membawa jiwa-jiwa kami berdoa melihat mari kita tetap berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini akan menghadapi ujian semester yang akan menghadapi kenaikan tingkat. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka pun boleh melayani Tuhan melalui nilai-nilai yang diperoleh untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk menjadi kesaksian Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Berdoalah untuk kebutuhan kalian setelah akademi. Berdoalah kepada Tuhan dan nyatakan hubunganmu kepada Tuhan. kami memiliki mental sebagai pemenang, dan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam nama Tuhan Yesus. Baik gereja ini dalam
kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami memiliki mental sebagai mengeluh. Namun kami ini Tuhan, kami percaya, kami ingin memegang janji-janji-Mu kepada gereja ini yang dulu pun diberkati, dan kami percaya saat ini pun Tuhan akan memberkati gereja ini. Tuhan akan campur tangan atas pergumulan setiap gereja ini untuk menjadi besar, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diserahkan untuk kemuliaan Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan punya konsep ini Tuhan, untuk kirimkan jiwa-jiwa yang rindu untuk berdoa, rindu untuk bersehati, rindu untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah pergumulan kami, inilah doa kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Jikalau saat ini kami mau menutup persekutuan doa kami ini Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kepulangan kami, pimpin, sertai dan antar kami sampai di rumah dalam keadaan sehat, selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan pertemukan kami selain kesempatan dengan damai sukacita yang di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Cadan. Tuhan akan memberkati setiap pergumulannya, Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya, Tuhan akan memberkati dalam keluarganya. Biarlah Tuhan akan selalu memakainya secara luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini melayani. Kami berdoa untuk mereka semua yang hadir saat ini. Tuhan akan memberkati kerinduan mereka, Tuhan akan memberkati hati mereka yang saat ini datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami serahkan jalan tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami. Kami berserah seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau, diberkatilah setiap keturunanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah engkau. Satu hal yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan, milikilah mental sebagai pemenang, dan peganglah janji Tuhan. Tapi Tuhan akan memberkati engkau, dan engkau akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.